Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang penjumlahan matriks. Perhatikan, jika A dan B adalah sembarang dua matriks yang berordo sama, jumlah matriks A dan B adalah matriks yang diperoleh dengan menjumlahkan setiap elemen matriks A dengan elemen matriks B yang seletak. Matriks yang berordo berbeda tidak dapat dijumlahkan. Ingat, dari syaratnya, jika mau menjumlahkan matriks, maka syaratnya harus berordo sama. Jadi kalau ada misalkan matriks A itu 2 kali 2 ordonya, ditambah matriks B ordonya 2 kali 2, berarti 2 baris dan 2 kolom, maka ini bisa dijumlahkan ya. Tetapi kalau ada matriks A itu ordonya 2 kali 2, sedangkan matriks B itu ordonya 2 kali 3 misalkan, maka ini tidak bisa dijumlahkan. Ingat ya, ordonya harus sama, itu yang bisa dijumlahkan. Kemudian untuk menjumlahkannya harus elemen-elemen yang seletak ya. Perhatikan di sini ada dua matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Elemen A11 ya, maka bisa dijumlahkan dengan elemen B11 ya, pasangannya yang seletak ya. Kemudian elemen A12 berarti dia dijumlahkan dengan elemen B12 ya. Jadi yang seletak, tidak boleh beda letak. Contoh, elemen AM1 dijumlahkan dengan elemen BM2. Nah, ini tidak boleh, harus seletak. Berarti AM1 bolehnya dia dijumlahkan dengan elemen matriks B yaitu BM1 ya. Ingat, ordonya sama dan yang dijumlahkan adalah elemen yang seletak. Kita akan kasih contoh ya. Di sini ada matriks 2 kali 2, matriks A ditambah matriks B. Maka kalau matriks A ditambah matriks B, maka 1 dijumlahkan dengan 3 ya, yang seletak. Kemudian 2 nanti dijumlahkan dengan 4 dan seterusnya. Jadi nggak boleh 2 dijumlahkan dengan 5, nggak boleh ya, harus yang seletak. Nah, kemudian sifat-sifat penjumlahan matriks. Yang pertama, sifat komutatif. Matriks A ditambah matriks B itu sama dengan matriks B ditambah matriks A. Jadi kalau dibolak-balik itu sama ya. A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Itu sifat komutatif. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif. Matriks A plus B ya, dalam kurung, berarti A dan B ini dijumlahkan dulu. Hasilnya baru dijumlahkan dengan matriks C, itu sama dengan ya, matriks B dijumlahkan dulu dengan matriks C, kemudian hasilnya baru dijumlahkan dengan matriks A. Itu nanti hasilnya akan sama. Jadi mana dulu yang mau dikerjakan, itu nanti hasilnya akan tetap sama. Berarti di sini boleh. Misalkan di sini ada matriks A, B, C. Nah, kita ngerjakan dulu matriks A ditambah B dulu, baru hasilnya ditambah C. Itu boleh. Atau yang lain caranya, yaitu B sama C ditambahkan dulu, kemudian hasilnya baru ditambahkan A. Itu juga boleh. Nanti hasilnya akan sama. Kemudian yang ketiga, ya, matriks A ditambah matriks O ya, itu sama dengan matriks O ditambah matriks A, berarti sifat komutatif, sama dengan A. Kalau sama dengan A, berarti di sini matriks O itu adalah matriks 0 ya. Jadi kalau ada suatu matriks ya ditambahkan dengan matriks 0, matriks 0 berarti anggotanya semuanya 0 ya. Contoh misalkan matriks A itu 1 2 3 4 ya, ditambahkan dengan matriks 0 ya. Matriks 0 berarti elemennya
nol nol semua ya, matriks nol, maka hasilnya nanti tetap sama hasilnya, yaitu 1 2 3 4 ya. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat, A ditambah matriks A ditambah negatif matriks A, maka hasilnya sama dengan 0. Dengan negatif matriks A adalah lawan atau negatif dari matriks A. Ya. Jadi kalau dijumlahkan dengan lawannya atau yang negatifnya, maka nanti hasilnya itu akan 0 ya. Contoh, diketahui matriks B itu anggotanya 5 min 2 7 4 dan Q anggotanya seperti itu. Kemudian tentukan matriks P ditambah matriks Q. Ingat ya, di sini ordonya sudah sama, P adalah 2 kali 2, sedangkan Q itu juga 2 kali 2. Nah, kalau 2 kali 2 sama 2 kali 2-nya, maka bisa dijumlahkan. Nah, yang dijumlahkan adalah yang seletak, elemen yang seletak, berarti 5 dijumlahkan dengan min 3 ya kan, ini 5 dijumlahkan dengan min 3, kemudian min 2 dijumlahkan dengan 4, kemudian 7 dijumlahkan dengan 2, kemudian 4 dijumlahkan dengan min 1. Hasilnya 5 ditambah min 3 itu hasilnya 2, kemudian min 2 ditambah 4 hasilnya 2, dan seterusnya ya. Jadi ingat, yang dijumlahkan adalah elemen yang seletak. Nah, kemudian yang contoh kedua, perhatikan di sini ada dua matriks, nggak disebutkan matriks apa, cuma di sini elemennya aja yang ditampilkan. Nah, kita lihat apakah di sini ordo yang sama. Matriks yang pertama itu mempunyai ordo 3 kali 4. Yang kedua juga 3 kali 4. Maka kalau ordonya sama, berarti bisa dijumlahkan. Dengan catatan yang dijumlahkan itu adalah elemen yang seletak. Berarti 2 dijumlahkan dengan min 1, 2 di sini dijumlahkan dengan 5, kemudian min 4 dijumlahkan dengan 2, dan 5 dijumlahkan dengan 3, dan seterusnya. Kemudian setelah dijumlahkan, hasilnya ditulis sesuai dengan letaknya. Contoh yang ketiga. Tentukan nilai X dan Y jika di sini ada elemen X 8 itu sama dengan 9, elemen 9 3Y ditambah matriks min 5 min 7. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini ada matriks yang dijumlahkan. Yang dijumlahkan di sini adalah matriks 2 kali 1, dan di sini 2 kali 1. Dia mempunyai 2 baris dan mempunyai 1 kolom. Berarti yang dijumlahkan itu elemen yang seletak ya. Berarti di sini ya, X ya, yang seletak itu kan ini ya, seletak, berarti X itu sama dengan 9 ditambah min 5 kan gitu. Berarti X sama dengan 9 dikurangi 5, berarti X sama dengan 4. Nah, ketemu X nya sama dengan 4. Sekarang yang Y. Nah, berarti ini seletaknya 8 3Y dan min 7. Berarti kita tulis 8 sama dengan 3Y ditambah min 7. Kemudian min 7 ya, kita pindahkan ruas sehingga menjadi 8 ditambah 7 sama dengan 3Y ya. Yang awalnya negatif pindah ruas jadi positif ya. Kemudian 8 ditambah 7 itu 15 sama dengan 3Y. Berarti Y sama dengan, nah 3-nya pindah ruas, yang awalnya mengkali Y, 3 kali Y, pindah ruas jadi membagi. Berarti 15 dibagi 3, yaitu Y ketemunya adalah 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.